Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini ya anak-anak ya? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam proses belajar hari ini mendapatkan kemudahan. Kalian semua segera mendapatkan kefahaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sudah siap belajar hari ini ya? Minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Masih ingat ya? Nah, dulu wilayah Nusantara ini sangatlah luas. Sampai ke negara Malaysia, negara Brunei, negara Thailand, dan negara Filipina. Dan penduduk Nusantara dulu adalah pelayar-pelayar yang handal yang melabui pulau-pulau dari pulau ke pulau. Tentunya untuk berdagang yang utama ya. Nah, kemudian kita mengenal masuknya agama Islam ke Indonesia ada 4 teori. Ingat ya, teori yang pertama yaitu teori dari Persia, dari Persia. Dibuktikan dengan kosakata kesusastraan Melayu itu hampir sama dengan Persia. Kemudian dibuktikan lagi kedatangan ulama besar Persia ke Samudra Pasai pada masa itu. Kemudian yang kedua yaitu teori apa? Masih ingat anak-anak? Teori apa? Ya, teori India. Nah, teori India ini dibuktikan dengan samanya mazhab dari Nusantara ini, Muslim Nusantara sama dengan mazhabnya di Gujarat, India. Kemudian ada lagi yang membuktikan yaitu samanya batu nisan yang ada di punyanya Syekh Maulana Malik Ibrahim kalau nggak salah ya, sama dengan di India sana. Kemudian yang ketiga teori apa? Nah, teori Mesir. Teori Mesir ini dikatakan teori Mesir karena mazhabnya sama yaitu Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah sama yang di Mesir dengan sama yang di penduduk Nusantara. Ada lagi yang mengatakan teori Mesir ini dikatakan dengan teori Arab, hampir sama saja, dan sama-sama dari Timur Tengah ya. Kemudian yang keempat yaitu teori Cina. Nah, teori Cina penduduk Islam masuk ke Cina itu abad ke-7. Kemudian bangsa Cina juga ada yang ke Indonesia untuk berdagang, berbaur dengan masyarakat Hindu, Buddha. Masyarakat Tiongkok berbaur dengan masyarakat pribumi dengan tujuan berdagang juga untuk menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Nah, ada 4 teori itu tadi ya. Kemudian ada pendapat yang lain dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan ada 3 gelombang masuknya agama Islam ke Indonesia. Yaitu gelombang pertama yaitu dari Persia, gelombang kedua dari Bangladesh yaitu sama dikatakan Bangladesh karena sama mazhabnya yaitu Syafi'i. Yang ketiga yaitu gelombang dari India. Udah, itu ya pelajaran kemarin. Nah, hari ini kita belajar tentang prosesnya. Tadi kan teori sejarahnya. Kemudian kita proses perkembangan agama Islam di Indonesia melalui banyak cara. Ada yang tahu anak-anak apa? Ya, benar. 1, perdagangan.
Nah, dari pedagang itu ya kita tahu penduduk Nusantara dulu adalah juga para pedagang. Nah, kedatangan dari pedagang Persia, pedagang India, dan pedagang Arab mempengaruhi sangat besar dengan keyakinan masyarakat pribumi. Nah, dari perdagangan ini, dari kedatangan pedagang Muslim dari Persia, Arab, India, itu tujuan utama kan ya pedagang. Tapi seorang Muslim punya kewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dari pedagang itu juga menyebarkan syiar-syiar agama Islam pada penduduk Indonesia pada masa itu, masa Nusantara. Nah, kemudian berdagang tidak hanya kepada masyarakat pesisir saja, sampai ke pedalaman, masyarakat menengah, masyarakat ke atas, golongan atas, sampai juga pada raja-raja. Nah, sangat besar ya manfaatnya dari pedagang itu. Kemudian proses yang kedua melalui perkawinan. Ya, perkawinan. Mereka para pedagang Muslim berdagang di Nusantara tidaklah sebentar, sangatlah lama. Kemudian terjadinya komunikasi yang baik antara pedagang dengan masyarakat pribumi. Akhirnya terjadilah perkawinan antara pedagang Muslim dengan wanita pribumi Indonesia atau Nusantara. Kemudian melahirkanlah Muslim Indonesia yang baru. Kemudian menyebar sampai ke pedalaman, bukan hanya di pesisir saja, sampai ke pedalaman. Akhirnya berkembanglah agama Islam. Kemudian yang ketiga apa? Ada yang tahu? Yaitu melalui politik. Nah, tadi sudah dijelaskan. Para pedagang Muslim berdagang bukan hanya dengan masyarakat pesisir saja, sampai juga ke golongan menengah, golongan atas, sampai ke raja-raja. Nah, kemudian dulu raja itu masyarakat rakyatnya itu sangat patuh pada raja, menjadi contoh lah. Raja itu menjadi contoh rakyat masa itu. Akhirnya walau raja mereka memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga mencontoh, mengikuti rajanya, kemudian memeluklah agama Islam. Dicontohkan seorang raja juga bisa menyebarkan agama Islam dengan wilayah kekuasaan, melebarkan kekuasaannya. Contohnya yaitu Raja Demak melalui di bawah kepemimpinan Fathahillah, kemudian menyebarluaskan agama Islam sampai ke Jawa Barat. Ya. Kemudian dari sini ada pertanyaan anak-anak? Udah jelas ya? Nah, kemudian dilanjutkan yang keempat, yaitu proses penyebaran agama Islam melalui apa? Ada yang tahu? Ya, melalui kesenian. Melalui kesenian ini banyak sekali. Contohnya dari dulu masyarakat Indonesia itu, masyarakat Nusantara, Yogyakarta, Cirebon itu menyukai gamelan. Ada yang menyukai wayang. Nah, dari situ contohnya Sunan Kalijogo menggunakan wayang, kesenian wayang untuk menyebarkan acara agama Islam dengan gratis. Karcisnya masuk yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kemudian dari kesenian juga banyak lagi, dari seni sastra, seni kaligrafi dan sebagainya. Kemudian ada lagi proses perkembangan agama Islam melalui pendidikan. Nah, dari pendidikan ini para ulama, para kiai, terus kemudian mendirikanlah tempat-tempat penyebaran agama Islam, belajar agama Islam, yaitu di sebuah
pondok pesantren. Nah, di situ dari pondok pesantren itu melahirkanlah murid-murid yang baru. Nah, dari murid-murid yang baru ini nanti, murid setelah lulus dari belajar di pondok pesantren tersebut, kemudian keluar kembali ke asalnya, kemudian mendirikanlah pondok pesantren yang baru. Di sini mendirikan lagi, terus murid yang lainnya lagi mendirikanlah pondok pesantren yang baru. Akhirnya tersebar luaslah agama Islam dari pendidikan ini. Udah, dari pendidikan ada pertanyaan lagi. Dan yang terakhir yaitu dari tasawuf. Dari tasawuf, seorang sufi terkenal dengan kesederhanaannya. Mereka berbaur dengan masyarakat. Kadang mereka menolong dari segi kesehatan, menyembuhkan sakit-sakit beliau. Nah, dari pendekatan-pendekatan seperti inilah akhirnya para sufi ini menyebarkan agama Islam secara damai. Nah, di sini dari proses penyebaran agama Islam dapat disimpulkan ada berapa? Ya, pertama perdagangan, kedua perkawinan, dan yang ketiga politik, yang keempat pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang keenam adalah dari tasawuf. Nah, dari materi ini ada pertanyaan anak-anak? Udah paham semuanya ya? Dah, dipelajari lagi waktunya karena waktunya sudah habis. Besok kalian mempelajari tentang ulama-ulama besar sampai ke Wali Songo. Peran beliau dalam menyebarkan agama Islam. Dah, sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, keluar rumah harus memakai masker dan mengurangi bersosial sama orang-orang, dan jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir memakai sabun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.